Selamat pagi saudara sekalian, selamat Paskah. Kiranya Tuhan memimpin saudara dan saya di dalam mengenal Tuhan yang sudah bangkit. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dari Paulus. Kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita akan sama-sama membacakan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita ayat-ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kristus yang bangkit memberikan kepada kami pengharapan besar bahwa kami pun akan mengalahkan maut. Kami bersyukur karena hidup yang Tuhan berikan kepada kami dan juga dunia yang Tuhan izinkan di dalamnya kami tinggal tidak dihancurkan oleh kematian. Kami bersyukur karena segala keindahan menikmati Tuhan yang kami mulai nikmati ketika kami ditebus akan dilanjutkan kepada kesempurnaannya ketika kami dibangkitkan nanti. Itu sebabnya kami bersyukur sebab hidup yang kami miliki bukan kami warisi dari cara yang lama yang menuju kematian. Hidup yang kami miliki adalah hidup yang kami warisi dari janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui Kristus. Begitu banyak tema penting di dalam kitab suci yang kami sering luput pahami. Mohon Tuhan izinkan hari ini kami memahami hal-hal penting yang membuat kami sadar bahwa kami di dalam Kristus mempunyai kebangkitan dan di dalam Dia mempunyai pengharapan menikmati ciptaan yang baru. Kiranya Tuhan berkenan tolong kami, tolong hamba-Mu memberitakan firman dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-21 di sini ada pengertian yang sangat penting dari Paulus. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Paulus menyambungkan seluruh kisah kemanusiaan dan dipuncakkan di dalam kebangkitan Kristus. Jadi ini bukan cerita yang muncul belakangan, tapi ini adalah kelanjutan dari kisah yang Tuhan sudah mulai dari penciptaan Adam. Sama seperti kita satu dengan Adam, demikian nanti kita akan, atau sekarang bahkan kita akan satu dengan Kristus. Kita sudah satu dengan Kristus. Berarti kesatuan dengan dua tokoh ini adalah hal yang sangat penting yang Paulus mau bagikan. Kemanusiaan kita bukan kemanusiaan yang individual. Saya dan saudara seperti terpisah menjadi pribadi yang beda. Tetapi Alkitab menggambarkan bahwa kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang disatukan oleh satu kekepalaan. Ada kepala yaitu Adam. Dia bukan hanya yang pertama diciptakan, tapi dia juga yang menjadi wakil dari semua orang yang diciptakan dengan cara yang sama dengan dia diciptakan, yaitu di dalam cara yang lama. Ini pengertian penting sekali, karena Alkitab memberikan banyak pengertian teologis yang tidak terlalu disentuh di dalam penyelidikan teologi belakangan. Kalau kita diajarkan tentang keselamatan misalnya, yang kita tahu adalah saya tadinya orang berdosa dan saya sekarang ditebus oleh darah Yesus. Tapi kalau ditanya, kenapa engkau jadi orang berdosa? Kita akan mengatakan, oh karena saya melakukan dosa-dosa yang tidak seharusnya saya lakukan. Tapi Alkitab, terutama dalam sorotan pengertian Paulus, membahas sesuatu yang lebih besar dari cuma sekadar saya dan tindakan salah saya. Alkitab membagikan tentang satu kesatuan besar dari dunia yang ada di dalam kekepalaan Adam.
Jangan lupa di dalam kitab Kejadian, Tuhan menjadikan Adam kepala, manusia menjadi yang menguasai seluruh ciptaan. Maka ada kaitan antara kepala manusia yaitu Adam dan juga nasib seluruh ciptaan. Nasib seluruh ciptaan dan nasib seluruh manusia ada di dalam Adam. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu berdosa? Kita mengatakan karena saya hidup di dalam cara yang lama yang tidak kenal Tuhan. Efesus pasal yang kedua menjelaskan ini. Kamu hidup dengan cara yang sama dengan orang-orang durhaka. Sesungguhnya itulah cara hidup yang semua manusia miliki. Di dalam surat Roma, Paulus mengingatkan bahwa semua orang sudah menolak Tuhan. Bahkan kitab suci sudah memberikan kesaksian bahwa tidak ada satu orang pun yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada yang baik, tidak ada yang berakal budi. Pikirannya sangat rusak dan kata-katanya mirip kubur yang terbuka. Nah, jadi Alkitab membicarakan tentang nasib manusia di dalam satu kesatuan dengan ciptaan yang akan binasa. Tapi benarkah ciptaan akan binasa? Paulus mengatakan bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepala yang berikut, di mana seluruh ciptaan akan diperbarui melalui sang kepala ini. Maka dari kesatuan dengan Adam, kita dibayang-bayangi oleh ancaman maut, tetapi dengan kesatuan dengan Kristus, kita diberikan janji kebangkitan. Nah, ini merupakan pengajaran yang Paulus berikan, dan Paulus akan menekankan pengajaran tertentu di dalam konteks, di dalam situasi yang tepat yang dialami jemaat. Kenapa Paulus bicara hal-hal yang kita baca tadi? Maut datang karena satu orang manusia, kebangkitan datang karena satu orang manusia. Karena jemaat Korintus tidak percaya ada kebangkitan. Nah, saudara, kita mungkin berpikir, orang Korintus sesat. Masa sih mereka tidak percaya kebangkitan? Kenapa mereka bisa tidak percaya kebangkitan? Tapi saudara, orang Korintus bukan tidak percaya kebangkitan Kristus. Mereka percaya Kristus bangkit. Hanya mereka tidak percaya bahwa mereka akan bangkit secara fisik. Mereka percaya bahwa manusia setelah mati, badannya hancur dan rohnya akan kekal. Ini khas dari pengajaran, dari ajaran Neoplatonisme yang berkembang belakangan, atau Platonisme di zaman sebelumnya. Neoplatonisme adalah ajaran yang nanti akan jadi sangat besar di zaman abad yang kedua dan seterusnya. Dan dari ajaran Neoplatonisme, ajaran Gnostik yang nanti berkembang di abad yang kedua, sudah ada bibitnya di dalam abad yang pertama. Bibit ini ditemukan di Korintus, sehingga orang mengatakan kita bisa menikmati hidup sampai fisik mati, dan nanti secara rohani kita akan kekal, rohnya saja. Ini menjadi makin parah di dalam daerah Asia Minor yang dilayani oleh orang-orang seperti Yohanes. Kemudian surat Petrus dialamatkan ke orang-orang di Asia Minor juga. Lalu surat Yudas. Baik surat Yohanes maupun surat Petrus yang kedua maupun surat Yudas menegur kasus yang sama. Kamu tidak percaya tubuh itu penting, kamu percaya tubuh akan hilang, setelah itu roh akan hidup selamanya, bahaya. Loh, kenapa bahaya ya? Apa sih bahayanya? Bahayanya adalah kamu tidak menganggap semua tindakan yang dikerjakan di tubuh itu penting. Saudara tidak menganggap tubuh penting, saudara tidak akan menganggap belas kasihan itu penting. Karena cinta yang saudara bagikan akan mempengaruhi tubuh orang lain. Saudara kasih orang lain makan, itu berfungsi ke tubuh. Tapi kalau saudara hanya memberikan berita, itu tidak ada guna ke tubuh, dan orang yang membutuhkan perawatan di tubuh tidak tertolong oleh kata-kata saja. Makanya Yakobus mengatakan, kalau kamu lihat saudaramu kedinginan karena tidak punya baju, jangan beri nasihat, cari kain panas, cari selimut, cari jaket supaya kamu bisa hangat. Jangan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Berikan dia pakaian. Kamu lihat saudaramu lapar, kamu tidak memberi nasihat, sana cari makan yang bergizi. Kamu beri dia makan. Nah, apakah Yakobus di sini cuma sekadar bicara atau benar ada kasus seperti itu? Benar ada kasus seperti itu. Di mana orang menganggap hal yang bersifat spiritual jauh lebih penting dari hal yang bersifat jasmani belaka. Bukankah yang spiritual memang lebih penting dari yang jasmani? Ya, di dalam kelebihan. Saudara tidak perlu merawat tubuh dengan kemewahan. Saudara tidak perlu merawat tubuh dengan kenyamanan. Saudara tidak perlu merawat tubuh dengan memanjakannya.
Tapi saudara perlu menyatakan cinta kasih kepada orang lain dengan memperhatikan kekurangan mereka secara fisik. Kelebihan di dalam merawat dan memanjakan diri tentu tidak baik. Tetapi membiarkan orang di dalam kelemahan di dalam tubuhnya, itu juga hal yang jauh dari cinta kasih. Maka siapa mempunyai cinta kasih, tapi tidak memperhatikan kondisi orang di dalam tubuhnya, dia menjadi sangat jauh dari prinsip kasih. Nah saudara, banyak kali ajaran yang tidak mementingkan kehidupan di dalam tubuh berulang di dalam sejarah. Ada seperti yang saya katakan proto-gnostik, kemudian berkembang menjadi gnostik. Ada ajaran dari tradisi Yunani yang berkembang menjadi puncak di dalam ajaran neoplatonisme setelah zaman perjanjian baru. Lalu ini muncul berkali-kali di dalam sejarah, termasuk di dalam zaman kita sekarang. Di dalam zaman kita, keutamaan dari kesadaran di dalam pikiran. Ini menjadi yang paling disorot. Beberapa tokoh sedang memikirkan bagaimana caranya kesadaran manusia yang merupakan aktivitas otak, ini pengertian mereka, bisa dibuat kekal dengan memberikan tubuh yang baru kepada otak. Dalam satu wawancara, Elon Musk mengatakan masa depan dari manusia adalah realita baru bagi tubuh. Dia mengatakan masa depan manusia bukan realita baru secara virtual. Masa depan manusia itu realita baru secara tubuh. Kita perlu tubuh yang lebih kuat. Kita perlu tubuh yang tidak gampang sakit. Kita perlu wadah untuk menampung kesadaran kita. Dan wadah itu tidak serentan tubuh kita yang sekarang. Nah maka sudah mulai dipikirkan bagaimana mengkopi aktivitas otak yang dipahami sebagai kesadaran untuk diletakkan di dalam wadah yang lain, yang bukan tubuh ini. Nah argumen dari Elon Musk adalah sebenarnya kita ini sudah punya ekstensi perpanjangan tubuh kok. Saudara sekarang sudah punya handphone, dan cara saudara bicara bukan lagi dari mulut ke telinga kan. Saudara tidak bicara lewat mulut, lalu getaran dari suara saudara ditangkap oleh telinga orang langsung. Tidak, saudara sudah pakai perpanjangan dari badan, yaitu telepon. Saudara bicara, saudara berkomunikasi, dan saudara menerima informasi dari perpanjangan tubuh saudara. Bahkan kalau saudara lupa handphone itu seperti lupa tangan sendiri kan. Rasa gelisah, saya perlu benda ini, sama seperti saya perlu anggota tubuh saya. Berarti di dalam pengertian Elon Musk, orang tidak mungkin hidup tanpa ada perpanjangan dari tubuh. Nah saudara, semua ini adalah pikiran yang dimulai dari prinsip bahwa manusia tidak bisa dipahami hanya dengan tubuh. Manusia punya kesadaran yang tidak identik dengan tubuh. Nah ini prinsip yang dipahami oleh manusia. Tapi Alkitab memberikan tantangan terhadap pengertian itu. Manusia tidak bisa dibedakan dari tubuhnya. Pernahkah ada pengalaman di dalam sejarah di mana orang dikenal tanpa tubuhnya? Tidak mungkin. Ketika saudara berbicara di telepon dengan seseorang, orang itu mungkin belum saudara kenal, mungkin karena ada relasi bisnis atau perkenalan humas atau apapun, saudara bicara lalu mengatakan, bolehkah saya bertemu engkau? Berarti saudara berasumsi mendengar suaranya saja itu tidak sama dengan bertemu orang itu di dalam dirinya, in person. Kalau begitu, bagaimana bisa bertemu orang itu di dalam dirinya? Waktu saya berhadapan dengan dia, bertemu, lihat wajah, lihat dia secara fisik. Di dalam Alkitab, Yohanes, seorang rasul yang menulis surat penggembalaan kepada orang-orang di daerah Asia Minor. Dia menulis di dalam surat itu bahwa saya menanti bertemu engkau secara fisik. Saya bisa menulis pesan saya dengan tinta dan dengan kertas. Tapi saya memutuskan untuk tidak memberikan berita-berita selanjutnya. Saya mau bicara dengan kamu langsung. Nah ini juga yang saudara alami kalau saudara sedang jatuh cinta. Ketika saudara jatuh cinta, saudara pasti ingin bertemu langsung. Kalau saudara berelasi jarak jauh, itu adalah relasi yang tidak bisa utuh. Tidak ada orang setelah menikah ditanya, kamu akan tinggal di mana? Suaminya bilang, saya di Surabaya, istri saya di London. Loh kenapa begitu? Karena relasi kami adalah relasi virtual. Kami suka Zoom, kami suka WA call, kami suka segala macam media yang menyatukan kami. Kami tidak rasa perlu bertemu di dalam fisik.
Karena fisik tidak penting. Yang penting kesadaran diri beroperasi baik dan dikomunikasikan lewat media yang lain, tidak tentu lewat fisik. Maka di dalam pemikiran manusia, manusia menghayalkan sesuatu yang tidak pernah terjadi secara real. Nah, kalau ini tidak pernah terjadi secara real, berarti keberadaan manusia yang di dalam dunia ini tidak mungkin menjadi satu dengan hal yang bersifat hanya fisik. Kalau begitu, manusia dan fisik beda. Manusia bukan fisik. Manusia punya kesadaran yang tidak tentu terikat pada fisik. Tapi kalau saudara tanya, pernahkah ada pengalaman begitu? Di mana ada pengalaman itu sepanjang sejarah manusia? Oh, itu masa depan. Masa depan. Pernahkah masa depan dikembangkan melalui sesuatu yang tidak berdasarkan masa lalu? Bisakah kemanusiaan direinterpretasi dengan membuang seluruh sejarah mengenai manusia? Enggak mungkin. Berarti tidak mungkin ada saat di mana manusia tidak bertubuh, lalu tetap sadar. Nah, kalau begitu, menjadi bertubuh itu penting. Paling tidak ada 3 alasan utama di dalam kitab suci, mengapa bertubuh itu penting. Yang pertama, kita diciptakan seperti ini. Saudara tidak memilih keberadaan saudara untuk berfisik atau tidak. Saudara diciptakan di dalam tubuh. Tidak ada manusia yang bisa hidup dengan memilih aspek non-tubuh sebagai mode keberadaan. Di dalam pikiran seorang Belanda bernama Doivert, dia mengatakan bahwa kehadiran manusia itu banyak sekali aspek, tapi tidak boleh abaikan bahwa semua pengalaman yang saya miliki dari semua aspek itu diterima oleh saya lewat tubuh saya. Bukan lewat tubuh, tetapi di dalam kehadiran yang bertubuh. Jadi tubuh bukan media kita menerima sesuatu, seperti telepon adalah media kita menerima pesan. Tubuh adalah kehadiran kita. Kita dan tubuh kita itu satu. Nah, itu sebabnya mengabaikan tubuh berarti mengabaikan mode kehadiran manusia yang Tuhan siapkan untuk manusia. Dibikin satu aja mungkin ya, saya rasa yang di depan lumayan kedinginan. Saya sudah punya backup di belakang, jadi AC di situ nggak perlu terlalu strong kipasnya ya. Ya, kedinginan kan ya? Enggak, oh kamu lumayan kuat. Nah, jadi waktu kitab suci bicara tentang kehadiran manusia itu berfisik. Kalau saudara mengatakan kehadiran fisik, seolah-olah ada alternatif kehadiran lain, tapi tidak ada. Harusnya bilang kehadiran ya kehadiran, nggak perlu tambah fisik. Jadi kalau saudara dapat undangan kebaktian di GRI, bisa ada 2 cara, lewat streaming dan kehadiran fisik. Itu pengulangan ya. Harusnya saudara cukup tulis kehadiran. Tapi kenapa pakai tambah fisik? Karena orang berpikir kehadiran virtual itu kehadiran. Tidak, kehadiran virtual itu bukan kehadiran. Maka kalau saudara mengikuti kebaktian, memang kehadiran fisik itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Saudara kalau ikut streaming, saudara tidak menyaksikan saya. Saudara tidak menikmati kehadiran. Saudara cuma melihat ditayangkan. Tayangan dan kehadiran itu lain. Saya tidak hadir di ruang tamu saudara. Saya tidak hadir di laptop saudara. Ini kalau Carl Trueman mengatakan ini adalah flattening of the preacher. Pengkhotbahnya dibikin rata. Nah, maka fisik adalah mode kehadiran kita. Fisik adalah kehadiran kita, bukan media pengantara untuk kehadiran kita. Nah, maka ketika manusia ada di dalam dunia, dia tidak punya cara keberadaan lain selain fisik, karena Tuhan menciptakan manusia sedemikian. Nah, mungkin saudara tanya, kalau begitu mati saya habis. Kalau mati saya hilang. Bukan. Tuhan menyatakan sesuatu yang unik di dalam kitab suci yang sulit kita mengerti. Bahwa orang mati tetap bisa ada komunikasi dengan Tuhan. Orang mati tetap bisa bicara dengan Tuhan. Ini membingungkan. Bagaimana mungkin kalau kehadiran kita itu berfisik, bagaimana mungkin orang yang sudah mati, tubuhnya tidak lagi berfungsi, kok bisa hadir di hadapan Tuhan? Nah, saudara, Alkitab bicara soal kehadiran manusia setelah mati, masih bisa bicara dengan Tuhan, masih hidup, masih berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan kitab Wahyu pasal yang ke-6 mengatakan orang yang sudah mati karena kesaksian Kristus berdoa kepada Tuhan di mezbah di sorga. Kenapa kita masih punya keberadaan yang bisa bertahan di surga meskipun fisik sudah mati? Nah, ini ada kaitan dengan klaim dari Tuhan sendiri, bahwa Dia adalah penguasa bukan hanya di dunia orang hidup, tapi juga di dunia orang mati.
Dia berkuasa atas hidup dan dia berkuasa atas mati. Tapi dia tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dan ada di luar kehidupan yang berfisik. Nah, itu sebabnya kalau saudara tidak percaya fisik itu penting, saudara tidak percaya ciptaan manusia yang Tuhan sudah buat. Lalu yang kedua, keberadaan fisik kalau dianggap tidak penting akan membuat saudara mengabaikan cinta kasih dan dosa. Cinta kasih dan dosa adalah sesuatu yang menjadi sangat penting karena ada kehadiran yang merupakan fisik. Bagaimana menunjukkan cinta kasih kepada orang? Di dalam budaya di setiap bangsa meskipun berbeda, selalu ada gesture fisik untuk menyatakan kasih. Saudara menyatakan kasih dengan senyum misalnya. Saya yakin kalau saudara cemberut itu tidak cocok menyatakan kasih. Dan pernyataan kasih itu bersifat umum, tidak individual dan unik. Saudara tidak bisa bilang, saya karakternya lain dengan orang lain. Kalau orang lain menyatakan kasih dengan senyum, saya menyatakan kasih dengan muka cemberut. I love you. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena cara mengekspresikannya sama. Lalu setiap budaya punya cara mengekspresikan yang berbentuk sentuhan. Entah itu salam, entah itu peluk, entah itu cium pipi kiri dan pipi kanan seperti kebiasaan dari daerah timur dekat kuno dan juga di timur tengah. Kalau mereka bertemu mereka akan saling cium pipi. Ini adalah cara menyatakan kasih. Di dalam budaya Yunani, Mediterania dan Israel pada zaman perjanjian baru. Ini juga adalah cara menyatakan kasih. Sampaikan salamku dengan cium kudus. Ada cium kudus. Nah, maka ada ekspresi kasih yang bersifat fisik. Lalu ekspresi kasih selalu ditunjukkan dengan merawat fisik. Ketika orang Samaria yang baik hati, lihat ada orang dirampok, dipukul, ditinggalkan hampir mati. Dia bawa orang itu dan dia rawat lukanya. Dia tidak mendekati orang itu dan mengatakan, Bapak sudah terima Tuhan Yesus belum? Aduh badanku, nggak penting. Yang penting kalau kamu percaya Tuhan Yesus, jiwamu masuk surga. Badan nggak penting, sudahlah. Yang penting kamu sekarang terima Injil, lalu saya bunuh kamu sekalian. Karena tubuh nggak penting. Kalau kamu sudah terima Injil, nanti jiwamu akan selamat meskipun tubuhmu menderita. Begitukah ceritanya? Tidak. Yang bicara Yesus ya, bukan saya. Yesus mengatakan, orang Samaria yang baik hati itu, bawa orang yang dirampok itu, dia rawat luka-lukanya. Dia suruh orang yang punya penginapan, rawat orang ini uang, jaga dia, bikin dia sembuh. Kasih dia obat, beri dia makan, jaga jangan sampai sakitnya makin parah, pelihara dia sampai sembuh. Kalau kamu belanjakan lebih dari uang yang saya berikan, saya akan balik dan gantikan. Kenapa aspek penyakit fisik yang diperhatikan? Kenapa orang harus rawat orang ini sampai sembuh? Dan Tuhan Yesus tanya, siapa sesama manusia dari orang yang dipukul sampai hampir mati itu? Apakah orang yang doakan dari jauh? Atau orang yang tolong fisiknya? Dan Tuhan suruh orang Farisi itu jawab. Orang Farisi jawab, yang berbuat baik itulah dia sesama manusia. Bahkan dia nggak mau bilang Samaria, karena orang Samaria dibenci sama orang-orang Yahudi. Dan Tuhan mengatakan, betul jawabanmu. Orang yang melakukan tindakan kasih kepada tubuh orang lain, dia adalah sesama manusia bagi orang yang tubuhnya sedang luka itu. Nah, maka saudara tidak bisa abaikan aspek ini. Waktu kita mengembangkan kebudayaan, kita berharap kebudayaan itu membuat orang bisa menikmati kelimpahan di dalam fisiknya juga. Nah, ini hal yang kedua ya. Cinta kasih diekspresikan kepada fisik. Lalu yang kedua juga, dosa juga diekspresikan melalui keberadaan fisik. Saya tidak bilang tubuh sama dengan dosa, tapi dosa diekspresikan melalui fisik. Melalui apa? Melalui mengabaikan fisik. Loh, kok mengabaikan fisik justru dosa? Dosa. Ini terjadi di dalam komunitas orang-orang Kristen di penghujung akhir abad pertama. Mulai tahun 70, mulai tahun 80, beberapa daerah di dalam kekristenan mulai beranggapan bahwa tubuh tidak penting. Lalu mereka mendefinisikan kegiatan tubuh apa saja. Makan, minum, dan hubungan seks. Makan, minum, dan hubungan seks. Ini berkait dengan tubuh. Maka kalau kamu mau jadi orang suci, jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan seks. Ini orang suci. Tapi ternyata kelompok yang sama yang mengatakan tubuh tidak penting terpecah dua.
Yang pertama mengatakan, karena tubuh tidak penting, maka makan, minum, dan seks tidak usah dilakukan. Tapi yang kedua mengatakan, karena tubuh tidak penting, maka makan, minum, dan seks itu tidak relevan untuk dosa atau suci. Kamu bisa makan seenaknya, bisa buang-buang makanan sembarangan, bisa mabok, dan ini tidak ada kaitan dengan dosa, karena itu cuma fisik. Dan yang lebih celaka, kamu bisa tidur dengan siapapun, kamu bisa berhubungan seks dengan siapapun, dan itu bukan dosa, karena itu cuma fisik. Yang fisik tidak dosa, yang batin itu dosa. Kamu tidak berdoa itu dosa. Kamu tidak baca kitab suci itu dosa. Kamu tidak punya rohani yang merindukan Tuhan itu dosa. Kamu cuma hubungan seks sama 10 orang itu nggak dosa. Loh, kenapa nggak dosa? Karena tubuh tidak penting. Nah, saudara lihat efeknya ya. Tubuh tidak penting, maka apa yang saya kerjakan dalam tubuh tidak penting. Apa yang saya kerjakan di batin itu yang penting. Dan ini bikin Yakobus marah. Ini bikin Yohanes marah. Ini bikin Petrus marah. Ini bikin Yudas yang adalah penulis kitab ya, bukan Yudas yang gantung diri. Ini bikin Yudas marah. Maka kalau saudara baca 1 Yohanes, saudara baca 2 Petrus, dan saudara baca surat Yudas, di situ dikatakan mereka yang menghamburkan, mengekspresikan hawa nafsu dengan tindakan-tindakan cemar lewat tubuh mereka, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, ini yang ditekankan oleh tulisan-tulisan 2 Petrus dan juga Yohanes dan juga Yudas. Maka di dalam 1 Yohanes, Yohanes mengatakan Yesus itu kami raba dengan tangan kami, tubuhnya. Dia bertubuh, maka tubuh itu penting. Nah, inilah hal yang kedua. Tubuh berkait dengan dosa dan kecemaran. Lalu yang ketiga, tubuh membuat kita sadar besarnya efek kematian. Saudara, satu kali di dalam kelas tentang reformasi, Carl Trueman mengatakan, apa bedanya orang muda atau manusia secara umumnya lah di dalam zaman modern dengan zaman reformasi. Di dalam zaman modern, persentuhan dengan mayat itu jarang. Tidak banyak orang bersentuhan dengan mayat. Pemakaman dilakukan kurang mengekspresikan kondisi tubuh yang tak bernyawa, dan kematian tidak terlalu sering terjadi. Tidak seperti zaman reformasi atau abad pertengahan. Banyak orang harus berduka cita berkali-kali karena kematian anak yang berkali-kali, karena kematian kerabat, karena kematian orang karena penyakit. Harapan hidup tidak terlalu tinggi sehingga berrelasi atau bersentuhan dengan orang, akhirnya orang itu mati, adalah hal yang sering terjadi. Lalu melihat kematian, melihat tubuh tak bernyawa, ini memberikan kesan bahwa kematian itu nyata. Kematian benar-benar ada di sekitar manusia, mengganggu budaya manusia, dan memberikan keputusasaan di dalam hidup. Maka kalau saya tidak anggap tubuh penting, saya juga tidak terlalu anggap kematian yang saya saksikan lewat tubuh tak bernyawa sebagai sesuatu yang penting. Nah, itu sebabnya jika kita tidak anggap tubuh penting, kita juga akan sedikit memberikan kesan kematian itu tidak membahayakan. Kematian tidak terlalu mengkhawatirkan. Banyak orang menjalani hidup dengan mengasumsikan kematian itu jauh. Mungkin karena dia tidak terlalu banyak bersentuhan dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa. Nah, maka pengkhotbah mengatakan, bagaimana orang bisa berhikmat kalau dia sadar betapa singkatnya hidup, bahwa kematian itu adalah hal yang nyata, bahwa saudara tidak jauh dari kematian. Dan ini dipahami kalau saudara datang ke rumah duka. Kenapa datang ke rumah duka? Lebih penting dari datang ke pesta pernikahan. Karena di pesta pernikahan, saudara melihat hidup di dalam tingkat yang sangat tinggi. Kesenangan cinta kasih, kesenangan pesta, kesenangan perawatan tubuh, kesenangan melihat wajah dan juga tubuh dari 2 orang yang menikah, masih sehat, masih muda, dan masih baik sekali wajahnya. Orang yang menikah umumnya ada di dalam usia masih muda. Orang yang menikah umumnya ada di dalam keadaan puncak dari masa muda mereka. Sehingga waktu kita melihat pengantin, kita melihat orang berpesta, kita melihat orang bersuka, kita dibuat lupa bahwa orang yang sama, yang sekarang ganteng dan cantik yang menikah, tidak lama lagi akan makin surut dan sebentar lagi menjadi makanan cacing. Nah, itu sebabnya tubuh itu penting untuk membuat kita merenungkan makna kematian. Saudara, di dalam pandangan yang dipamerkan dalam film horor, selalu akan bawa unsur kematian untuk diangkat. Kenapa film horor begitu populer di dalam zaman kita? Apalagi di Indonesia ya, segala jenis hantu keluar. Dan segala jenis profesi ada hantunya.
entah itu perawatkah, entah itu apapun. Nah, kenapa film horor menjadi bagian yang sangat dominan di dalam budaya populer kita? Jawabannya adalah karena di luar dunia film, kita tidak terlalu banyak bersentuhan dengan kematian, kecuali di dalam berita dan lain-lain. Nah, maka mengangkat tema kematian seperti membuat kesegaran dari kebiasaan kita melihat dunia populer kita. Nah, itu sebabnya film horor akan pakai tema kematian. Orang mati yang masih penasaran. Herannya, orang mati penasaran hidup lagi. Tapi penasaran apa? Penasaran siapa yang bunuh saya, dia hidup lagi. Bayangkan kalau semua orang penasaran akibat apapun hidup lagi. Dia penasaran, sebenarnya persamaan fisika ini diselesaikan bagaimana? Sudah mati dia hidup lagi. Lalu bagaimana memahami filsafat Plato? Saya penasaran, sampai mati masih belum tahu, hidup lagi. Bagaimana memahami khotbah Pak Jimmy? Saya masih penasaran, sudah mati hidup lagi. Gitu. Ini arwah penasaran. Kenapa? Dunia kematian dieksploitasi, digali dan diangkat lagi. Nah, saudara, film horor itu bisa dua tipe ya. Yang pertama menunjukkan bahwa dunia kematian itu dekat. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa mental kita itu tidak stabil di dalam memahami realita. Saudara melihat kenyataan, ternyata bisa salah. Ternyata dunia tidak seperti yang kelihatan. Itu menggoncang. Tapi begitu end creditnya muncul, filmnya selesai, saudara tenang. Cuma film. Paling efeknya seminggu lah paling lama ya. Seminggu gak berani tidur sendiri. Begitu matikan lampu, nanti ada arwah penasaran. Enggak apa-apa, ada arwah penasaran, kasih tahu jawabannya, selesai kok. Arwah penasaran, siapa presiden kedua? Soeharto. Oh ya, thank you. Plok, mati lagi, selesai. Nah, jadi saudara, waktu film selesai, saudara mengatakan, nah, persentuhan saya dengan dunia kematian, persentuhan saya dengan meragukan realita berhenti. Dan saya hidup kembali di dalam dunia yang saya bisa pegang dan saya bisa pahami. Nah, itu sebabnya kematian membuat kita sangat goncang. Jauh dari kematian membuat kita punya kestabilan yang palsu. Di dalam kehidupan manusia, manusia senantiasa bikin lingkungan aman bagi dirinya. Dan dia mau lingkungan aman itu seluas-luasnya ada. Saudara ditanya, mau tinggal di kota mana? Saya yakin tidak ada di antara saudara yang mau tinggal di kota yang penuh dengan kartel obat bius Meksiko. Ada yang bilang ya kepada saya, bahwa kalau kamu mau pilih kota paling mengerikan, bukan kota yang sedang kacau karena perang seperti di Afghanistan. Salah satu tempat yang paling mengerikan adalah kota di Meksiko yang dikuasai oleh para kartel obat bius. Ngerinya hidup di situ bukan main. Kerasnya, tembakan, mayat yang mati di jalan, orang yang digantung oleh perang kartel. Begitu mengerikan. Nah, saudara tidak ingin kehidupan seperti itu. Saudara ingin ada wilayah aman. Saudara ingin punya bubble kalau istilahnya. Bubble aman. Bubble aman itu sebesar apa? Sebesar-besarnya. Tapi mungkinkah saudara bikin bubble aman seluruh kota? Nggak bisa. Apakah kota Bandung aman? Saudara bilang, ya kadang aman, kadang tidak. Kadang baik, kadang ada begal. Begal atau begal, saya nggak tahu. Ini E atau E? Begal. Begal. Begal, bah. Gitu ya, oke. Jadi saya tidak bisa mengatakan seluruh kota aman. Ada begal, ada rampok, ada copet, ada orang preman mau ajak berkelahi. Oh, kalau gitu bubble-nya tidak sebesar kota. Oke, saya tidak bisa kuasai kota jadi aman, tapi saya bisa persempit, bikin lebih kecil bubble-nya. Bubble-nya di mana? Paling tidak RT saya. Wah, RT juga nggak bisa. Saya kurang kenal tetangga. Kalau gitu rumah. Nah, ini bubble namanya rumah. Rumah saya harus paling aman. Rumah saya harus paling nikmat. Rumah saya harus paling bikin keamanan. Akhirnya saudara bikin rumah seaman mungkin dan kematian aromanya jauh dari rumah itu. Kecuali ada orang di dalamnya meninggal. Maka saudara kita kurang terekspos dengan bahayanya kematian, dengan parahnya kondisi mati. Dan kondisi mati hanya bisa dipahami kalau saudara anggap tubuh itu penting. Dan saya beritahu kepada saudara, kalau saudara bilang tubuh itu tidak penting, bisakah saudara melihat wajah dari orang yang sudah lama mati, mulai membusuk? Saudara bilang, nggak bisa, saya nggak bisa lihat itu. Berarti tubuh penting bagimu. Nggak ada orang bisa bilang tubuh tidak penting, karena waktu saudara melihat tubuh yang menjadi kacau, yang disfigured, yang tidak lagi berbentuk tubuh manusia, tapi saudara tahu ini tadinya tubuh manusia, saudara akan mengalami ketakutan, kengerian yang besar. Ini tandanya manusia tidak bisa tidak. Dia harus menganggap tubuh itu penting. Saudara bilang tubuh tidak penting, maka saudara harusnya bisa melihat badan yang makin membusuk dengan tenang. Tapi itu tidak mungkin dipahami dan dialami oleh manusia. Kalau saudara mengatakan orang yang terbiasa kerja di ruang mayat, orang yang terbiasa kerja otopsi, pasti anggap tubuh itu biasa, mayat itu biasa. Mungkin begitu.
Tapi dia tidak mungkin menganggap hal yang sama untuk orang yang dia cintai. Orang yang dia cintai di dalam keutuhan fisik. Dan dia tidak mau orang yang dia cintai mengalami hal yang merusak secara fisik. Itu sebabnya menganggap tubuh tidak penting, bentur dengan natur kita membenci kematian. Karena tanda kematian paling jelas ada di dalam kondisi bertubuh. Nah itu sebabnya kalau kita lihat hidup manusia dikuasai oleh keadaan akan mati. Tidak ada orang sehat selamanya. Orang bisa aman, bisa sehat, bisa baik. Hanya di dalam periode waktu yang singkat sekali. Orang kalau studi sejarah, dia akan lihat hidup manusia itu singkat. Karena sejarah itu biasa mengatakan ratusan tahun secara simpel. Berapa tahun bedanya Bach dengan Mendelssohn misalnya? Kan saudara nggak bilang berapa jam ya, ukurannya pakai tahun. Kalau begitu orang biasa belajar sejarah, langsung lihat waktu yang panjang sebagai waktu yang singkat. Kita bisa bicara, oh ini terjadi 3.500 tahun yang lalu, hanya dengan satu kalimat pendek. Nah itu kalau belajar sejarah. Maka orang belajar sejarah akan tahu, hidup manusia itu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan alur sejarah yang sudah terjadi di dalam sepanjang zaman ini, atau sepanjang zaman manusia ada. Manusia terlalu kecil hidupnya. Berapa tahun? 70, 80, 90. Itu terlalu singkat. Maka kitab suci mengatakan di dalam Mazmur, hidup manusia itu sangat singkat, terlalu terburu-buru lewat. Sekarang ada, besok sudah tinggal kenangan. Saudara, sebelum papa saya meninggal, saya ingat punya pembicaraan dengan dia. Dan dia mengatakan, saya paling gak suka lihat grup alumni. Kenapa? Karena beritanya adalah berita duka terus. Teman-teman, teman kita ini sudah meninggal. Teman-teman, teman kita ini sudah meninggal. Saudara yang masih muda punya grup alumni, beritanya nggak begini ya. Yang masih umur 30, masa sih beritanya si ini sudah meninggal, si ini sudah meninggal. Saya pernah ada di grup alumni, akhirnya saya keluar. Saya nggak terlalu banyak grup. Segalanya ada grup. KKR Pasek kemarin aja ada 2 grup. Gitu ya. Satu grup pusat, satu grup lokal. Nah jadi saya ingat waktu satu kali ada berita kematian. Salah satu teman kita sudah meninggal kecelakaan di jalan tol. Itu menghebohkan. Berita kematian tidak sering terjadi. Tapi papa saya mengatakan, saya sudah malas lihat grup tiap kali bunyi tutut. Atau apapun gitu bunyi WA. Dia nggak mau lihat. Dia minta tolong adik saya yang lihat. Coba lihat siapa lagi yang mati. Lalu dibuka, oh si ini yang meninggal. Oh kapan kedukaannya. Akhirnya tiap kali kedukaan, kelompok pertemanan dia makin berkurang. Wah tinggal kita ya. Lalu kedukaan berikut, wah tinggal kita ya. Kedukaan berikut, wah tinggal kita ya. Terakhir yang adalah papa saya. Ketika dia meninggal, teman-temannya datang dan mengatakan, baru yang berapa bulan lalu kami datang ke kedukaan orang ini dan mengatakan tinggal kita. Sekarang kita kehilangan papamu. Jadi saudara, manusia hidupnya sangat singkat loh. Tubuh menunjukkan kerentanan kita terhadap keadaan mati. Dan Tuhan seperti menjadikan dunia yang tidak bisa melampaui kondisi mati ini loh. Dan ini merupakan sesuatu yang kita gumulkan waktu baca Alkitab. Tuhan, jika ciptaanmu memang sempurna, kenapa begitu singkat saya bisa nikmati? Ada seorang teolog namanya Soskis, Janet Soskis. Dia mengatakan waktu saudara berusaha kenal Tuhan, saudara tidak bisa nyaman dengan Tuhan yang sifatnya temporer. Tuhan yang cuma dinikmati sebentar. Saudara ingin Tuhan yang bisa menjaga saudara sampai selamanya. Kita punya konsep kekekalan di dalam diri. Ini yang Pak Stephen Tong tafsirkan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Manusia begitu singkat, tetapi manusia punya kekekalan di dalam dirinya. Apa maksudnya punya kekekalan di dalam dirinya? Manusia tubuhnya terbatas, tapi dirinya menolak untuk punya kesadaran yang terbatas. Tubuh terbatas, tapi manusia tidak terbatas. Kalau begitu kita senantiasa ada di dalam pergumulan antara ingin hidup dan menikmati Tuhan dan ciptaannya dengan kondisi ciptaan dan fisik yang makin lama makin turun dan makin lama makin tidak berarti lagi. Nah itu sebabnya pergumulan kematian adalah pergumulan yang sangat serius. Di dalam pikiran dari seorang bernama Martin Heidegger, dikatakan yang paling mungkin bikin kita sadar bahwa kita sadar adalah sadar bahwa diri bisa berhenti sadar. Ada kematian. Nah ini yang dia katakan. Saudara sadar kalau saudara sadar? Saudara nggak sadar kalau saudara sadar. Yang saudara sadar adalah hal yang di luar saudara. Itu yang membuat saudara sadar. Gitu ya. Bisa ngikuti ya. Ini filsafat yang membingungkan. Tapi dangkal. Bukan dangkal, gampang. Misalnya, saya sadar engkau ada.
Tapi saya tidak sadar saya ada. Karena saya melihat saudara dengan utuh, tapi saya tidak melihat diri saya dengan utuh. Ini unik ya. Tuhan menciptakan kita untuk memperhatikan orang lain dengan mata, dengan telinga, dan dengan apapun yang kita miliki. Lebih utuh daripada kita memperhatikan diri secara pengamatan indera. Siapa di antara saudara yang dari pagi sampai sekarang lihat diri saudara secara utuh tanpa cermin? Nggak ada. Saudara nggak datang, tidak melihat diri terus ya. Datang ke gereja begini. Datang ke ruang kebaktian begini. Enggak, saudara lihat orang lain. Hei, apa kabar? Matamu lebih sering lihat orang lain daripada lihat dirimu. Matamu didesain untuk perhatikan orang lain. Lebih dari perhatikan diri sendiri. Most of the time. Jadi saudara akan lihat orang secara utuh. Saudara lihat dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Apalagi kalau pakaiannya aneh ya. Yakin mau pakai gini ke gereja gitu kan. Nah jadi saudara akan amati orang, akan lihat dia, akan tatap matanya, akan lihat keseluruhan dia. Lalu saudara jabat tangan dia. Saudara sadar akan kehadiran orang. Dan saudara tidak terlalu pikirkan tentang kesadaran saudara. Sampai kesadaran saudara terganggu, baru saudara mulai pikir tentang kesadaran. Ini dikatakan oleh seorang filsuf yang dipengaruhi oleh pengaruh yang sama dengan Heidegger. Seorang namanya Merleau-Ponty. Merleau-Ponty katanya begitu bacanya. Nah dia mengatakan badan kita ini tidak pernah kita sadari keberadaannya sampai dia gagal berfungsi. Di antara saudara nggak ada yang pusingkan mata kalau mata berfungsi kan. Tapi begitu saudara kelilipan baru sadar ada mata loh. Oh iya ada mata saya ya. Tapi sebelum mata kelilipan nggak sadar ada mata. Saudara tidak sadar saudara punya telinga sampai telinga saudara komplain kurang diperhatikan. Aduh kurang dibersihkan mulai gatal. Saudara mulai gini-gini. Kenapa? Telinga saya gatal baru sadar ada telinga. Nah jadi badan kita berfungsi kita abaikan. Kita anggap itu oke, normal. Badan kita mulai gagal berfungsi baru mulai kita perhatikan. Nah maka kesadaran manusia selalu kesadaran keluar bukan ke dalam. Tapi kesadaran keluar ini adalah kesadaran yang membuat kita berpikir tentang diri. Sesuai dengan apa yang kita pilih untuk lihat. Saudara lihat apa, itulah tafsiran saudara tentang diri. Nah ini satu hermeneutika diri yang dalam sekali. Saudara bisa kenal diri bukan dari diri lihat keluar. Saudara tidak sedang tafsirkan orang berdasarkan diri. Saudara sedang pilih mau tafsir diri saudara seperti siapa. Makanya kita bisa punya idola. Makanya kita bisa punya orang yang kita kagumi. Kita melihat orang lain dan dari orang lain itu kita menganggap diri kita mirip dia. Atau paling tidak sedang dalam proses mirip dia. Nah ini terjadi dimanapun. Kadang-kadang saya melihat yang mahasiswa teologi mengagumi pengkhotbah siapa. Waktu dia praktek khotbah mirip loh. Kamu dari mana? Dari misalnya dari Bintaro. Bintaro gembala sidangnya siapa? Pendeta Sucipto. Waktu dia khotbah mirip KW-nya Pendeta Sucipto. Ini Pendeta Sucipto KW 3, KW 2, KW 1. Waktu masih baru khotbah KW 3. Begitu lulus sudah KW 1 gitu ya. Nah jadi ada kemiripan. Kenapa bisa ada kemiripan? Karena saya ingin tahu siapa saya. Dan saya mau tahu diri saya dengan bandingkan dengan orang. Who are you? Siapa kamu? Saya adalah orang yang seperti ini. Kenapa kamu mengagumi karakter ini? Bukan karena saudara punya karakter itu. Tapi karena saudara berharap saudara bisa punya karakter itu lebih baik lagi. Orang bisa deteksi dirinya seperti apa dan dia mulai mengalami tidak puas. Dia berharap dirinya tidak seperti ini. Lalu dia lihat siapa? Dia lihat orang lain. Siapa lebih cocok untuk menjadi panutan saya? Tapi saudara, insting ini, lihat orang lain untuk diparalelkan dengan saya, adalah sesuatu yang memang Tuhan desain ada pada manusia. Manusia punya kekepalaan yang satu. Seluruh manusia punya kepala. Itu sebabnya kita tidak melihat diri dan mengkonformasi diri dengan diri. Kita lihat orang di luar diri kita dan berusaha untuk menyatukan saya dengan orang yang saya lihat itu. Lalu siapa kepala pertama manusia? Adam. Dan saudara akan lihat dia dan saudara mengatakan saya dan dia satu. Saya dan dia mirip. Tapi saudara melihat Adam tidak memberikan kepada kita kelegaan. Melihat Adam memberikan kepada kita ketakutan. Karena Adam membawa manusia kepada kematian. Adam jatuh dalam dosa dan Adam ada di dalam dunia yang sekarang dikuasai oleh dosa. Dosa mematikan dan setiap orang yang figur utamanya adalah Adam, dia juga akan mati. Saudara bilang figur utama saya bukan Adam. Loh, siapa figur utamamu selain Kristus tentunya? Oh, saya punya idola lain, saya kagumnya sama Daud. Daud sudah mati. Siapa yang tidak mati di dalam perjanjian lama? Supaya saya punya figur yang bisa bikin saya tenang. Figur saya adalah Henok atau Elia. Bukankah Henok dan Elia tidak mati? Henok dan Elia memang tidak mati secara fisik,
tapi mereka menanti kebangkitan. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Henokh dan Elia belum punya tubuh kebangkitan. Dia tidak bisa menjadi contoh untuk kelimpahan hidup manusia di dalam kondisi yang baru. Maka saudara dan saya punya figur yang saya mau lihat, dan satu-satunya figur yang paling mungkin diparalelkan dengan kita, itu Adam. Seperti Adam, demikian juga kamu. Seperti Adam, demikian semua manusia. Semua manusia disatukan dengan Adam by birth. Dengan dilahirkan, saudara sudah satu dengan Adam. Dengan menjadi keturunan dia, saudara menjadi satu dengan Adam. Tuhan mengizinkan pola ini terjadi pada semua manusia kecuali satu, yaitu Kristus. Kristus dilahirkan oleh seorang perempuan dan karena itu dia berbagian di dalam Adam. Tapi Kristus adalah kepala yang baru, maka dia tidak ikut kekepalaan Adam. Di dalam sepanjang sejarah, hanya 2 kepala ini yang Tuhan angkat menjadi kepala manusia. Ini ajaran tidak ada di dalam agama manapun, karena agama mensyaratkan individu-individu untuk cari Tuhan. Agama tidak lihat realita. Agama tidak lihat bahwa keseluruhan manusia diikat oleh satu kepala. Nah, ini yang membuat agama tidak bisa menemukan jalan keselamatan. Kenapa tidak bisa? Karena tidak mengerti kekepalaan manusia. Dari satu orang, Tuhan menciptakan seluruh manusia. Dari satu orang, setiap orang yang dilahirkan berkait dengan dia. Maka satu orang ini mengikat nasib seluruh manusia. Saudara, yang paling punya pengaruh bukan presiden, bukan Putin, bukan Mao Zedong, bukan pemimpin-pemimpin seperti Lenin. Yang paling berkuasa mengikat manusia itu Adam. Karena dari dia seluruh manusia terikat satu nasib dengan dia. Dan ini bikin kita meratap, kalau saya satu nasib dengan dia, saya tidak bisa pisah dari endingnya Adam. Apakah kisah Adam mempunyai happy ending? Saudara, kalau baca kisah Kejadian, saudara akan menemukan bahwa kisah Adam dicatat di dalam kondisi awal yang baik, tapi setelah itu berubah fokus. Ini satu karakter dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian menyoroti satu orang, lalu pindah fokus ke orang lain sebelum orang itu mati. Ada cerita Adam, sebelum Adam mati, fokusnya sudah beralih. Saudara bisa lihat ini pada Adam, dan kemudian fokus dari cerita beralih ke Kain dan Habel. Adam masih hidup. Kain dan Habel yang disorot. Setelah itu baru dicatat Adam umur segini mati. Ini umur segini mati. Kematian dicatat dengan sangat buru-buru. Seolah kitab Kejadian tidak mau beri dedikasi terlalu banyak untuk membahas kematian tokoh-tokoh di dalam kitab Kejadian. Maka waktu Adam disorot, dia hidup. Setelah itu sorotan berpindah. Ini juga ada waktu Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham tokoh utama. Setelah itu datang Ishak, lalu fokus dari cerita pindah ke Ishak sebelum Abraham mati. Ishak hidup, kemudian Ishak menjadi sorotan. Lalu Yakub hidup, Yakub jadi sorotan. Waktu itu Ishak masih hidup, tapi cerita Yakub mendominasi dan berita kematian Ishak muncul belakangan secara singkat. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun kematian menjadi nasib manusia, tapi kitab Kejadian memilih untuk alihkan fokus kita bukan kepada manusia yang akan mati, tapi kepada generasi yang baru. Generasi baru ini penting. Kenapa generasi baru penting? Karena generasi baru mengalihkan fokus kita dari kesementaraan manusia. Apakah manusia diciptakan sementara? Kalau manusia diciptakan sementara, maka janji Tuhan itu tidak bisa dinikmati. Bayangkan ya, kalau Tuhan bilang ke Abraham, Abraham, saya akan memberikan tanah ini. Oh, thank you Tuhan, kepada keturunanmu. Oh, oke. Setelah kamu mati. Oh, oke. Nah, terus saya dapat apa Tuhan? Coba perhatikan janji Tuhan. Kalau janji Tuhan diberikan nanti, apa gunanya untuk penerima janji? Tuhan mengatakan kepada Daud, Daud, keturunanmu akan jadi raja selama-lamanya. Aku akan angkat anakmu yang kemudian setelah kamu mati. Loh, setelah saya mati. Lalu takhta kekal itu gunanya apa untuk saya? Saudara perhatikan ini ya, di dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab perjanjian lama, kematian dibicarakan sebagai fakta, tetapi janji Tuhan seperti mengabaikan kematian. Saudara bisa lihat cara Tuhan bicara kepada Abraham, seolah Abraham gak akan mati. Abraham, keturunanmu akan sangat besar, kamu akan lihat mereka mempengaruhi seluruh bangsa. Ngapain bicara ke Abraham kalau Abraham gak akan nikmati? Kalau saya mau kasih hadiah kepada saudara, saya mau kasih kepada saudara seluruh koleksi jam saya setelah saudara mati. Saudara bilang, apa gunanya? Saya kurang suka mati pakai arloji, nggak ada gunanya. Mati tidak bisa menikmati apapun. Maka kalau saudara perhatikan berita Alkitab di dalam perjanjian lama, berita perjanjian lama bicara soal kematian
Tapi waktu bicara soal janji, seolah kematian tidak ada. Ini kalau Tuhan bicara sama Abraham, kematian itu ada di pinggir terus angkat tangan. Saya ada loh. Tuhan kok ngomong sama Abraham seolah saya nggak ada? Ini maksudnya apa? Saya ada loh. Tapi Tuhan bicara seolah kematian tidak ada. Karena Tuhan punya niat untuk membuat kemanusiaan lebih besar dari kematian. Tapi niat itu belum terjadi pada kekepalaan Adam. Maka keturunan Adam Tuhan catat. Keturunan Set Tuhan catat. Keturunan Nuh Tuhan catat. Keturunan Abraham Tuhan catat. Keturunan Ishak, keturunan Yakub. Keturunan-keturunan di sepanjang Alkitab Tuhan catat. Tujuannya cuma satu. Tujuannya untuk menunjukkan ke manusia. Akan ada kepala yang baru. Mari ubah cara berpikir. Jangan cara berpikir bagaimana saya selamat. Tapi cara berpikirnya adalah apa yang Tuhan niat kerjakan untuk manusia. Engkau menciptakan manusia untuk apa Tuhan? Kemanusiaan begitu besar untuk apa? Apakah kematian menjadi akhir dari kemanusiaan? Tidak. Kalau kematian tidak menjadi akhir dari kemanusiaan, kenapa kematian begitu dekat dengan manusia? Kenapa tidak ada orang bisa lepas dari nasib akhir ini? Kenapa kita dibayang-bayangi oleh ketakutan akan kematian? Makin lihat mayat, makin lihat kedukaan, makin lihat orang yang sudah mati. Terus berpikir, kapan giliran saya? Saudara, kalau pergi ke pesta nikah, tanya orang yang belum nikah, kapan giliranmu? Gampang. Tapi pergi ke kedukaan, tanya orang yang masih hidup, kapan giliranmu? Itu bikin orang takut setengah mati. Apalagi orang yang usianya sudah dekat. Yang meninggal ini usianya 90 loh. Kamu kalau nggak salah 88 ya? Iya. Wah, kapan nyusul? Takut. Saya ngeri lihat kematian. Apalagi membayangkan saya sudah mendekat ke situ. Di dalam satu kelas Stretch, saya bicara tentang eskatologi personal. Ini bicara soal kematian. Ada anak muda tanya, Pak, hari ini bahannya kurang relevan untuk saya karena saya masih muda. Lalu saya bilang, banyak anak muda mati karena kecelakaan lalu lintas, karena penyakit, karena ditikam orang. Dia jadi ngeri. Kok Bapak bicara ngeri gitu? Bukan ngeri, fakta. Saya cuma bicara fakta kok. Jangan takut-takuti. Ya kalau takut wajar, karena ini fakta kok. Saudara nggak akan takut kalau saya cuma menghayal. Kalau saya mengatakan hati-hati ya, ada UFO berterbangan akan menculik kamu. Nggak usah takut. Tapi kalau saya mengatakan kamu akan mati, boleh takut. Karena ini fakta. Loh kalau begitu Tuhan desain manusia kok kurang bagus ya. Desainnya Tuhan adalah desain di mana manusia itu berhenti karena kematian. Tapi saudara, Alkitab membicarakan tentang desain Tuhan lebih besar dari pengalaman pribadi kita. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk cari ke dalam kelompok manakah kamu akan jadi satu. Nah ini yang ditekankan di dalam ayat yang kita baca tadi. Kamu kelompok Adam atau kamu kelompok Adam yang terakhir. Kamu tidak bisa tidak pilih. Mau ikut manusia lama atau ikut manusia baru. Mana manusia baru? Manusia baru belum datang. Kapan dia datang? Dia datang di abad pertama, lahir dari seorang anak darah. Saudara, Tuhan sedang membuat puncak dari sejarah kemanusiaan, dipuncakkan di dalam kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus ini bukan kehadiran yang memberhentikan manusia lalu membawa yang baru. Tidak, dia tidak berhentikan manusia, dia lanjutkan kemanusiaan. Kemanusiaan Adam dilanjutkan oleh Kristus. Itu sebabnya dia lahir dari seorang anak darah. Dia bukan kemanusiaan baru sama sekali. Dia kemanusiaan yang melanjutkan yang lama, tapi membawanya ke dalam level yang belum pernah dialami oleh siapapun. Maka kehadiran Kristus sebenarnya adalah kehadiran nasib manusia yang baru. Saudara lihat Adam dan lihat kehidupan dia makin merosot, dan akhirnya mati. Tapi fokusnya beralih, bukan Adam yang penting, tapi keturunannya. Bukan keturunan yang penting, tapi keturunannya lagi. Terus sampai akhirnya Maria melahirkan Yesus. Pada hari Yesus lahir, hari itu janji Tuhan mulai digenapi di dalam sebagiannya. Sebagiannya apa? Sebagiannya adalah kemanusiaan yang lama sekarang punya wakil yang baru. Nah inilah kehadiran Yesus di dalam hari Natal. Di hari Natal kita merayakan kemanusiaan baru sekarang sudah lahir. Sekarang kita bisa berharap manusia tidak dihentikan oleh situasi yang buruk dan oleh kematian. Lalu Yesus bertumbuh besar seperti umumnya manusia lain. Dan dia mengalami semua yang dialami manusia. Nah maka kalau dia menjadi pengharapan kita, kita akan lihat hidup dia menjadi patokan kita juga. Tapi saudara, adakah yang beda dari hidup Yesus? Cuma satu, yaitu dia rela berkorban dan rela menderita walau suci. Nah ini satu-satunya hal yang beda dari Yesus dengan kita. Dia rela menderita walaupun suci. Tetapi hidup dia sama dengan kita. Dia lahir dari perempuan. Kita juga lahir dari perempuan. Dia dibesarkan oleh keluarga. Kita juga dibesarkan oleh keluarga. Dia punya saudara-saudara kandung. Nah Katolik tidak percaya ini, tapi Alkitab mencatat.
kita juga punya saudara kandung bagi yang bukan anak tunggal. Dia bertumbuh besar di dalam komunitas dengan kebudayaan tertentu. Kita bertumbuh besar di dalam komunitas dengan kebudayaan tertentu. Dia punya pergumulan, kita punya pergumulan. Dia berjuang dengan kesulitan hidup, kita berjuang dengan kesulitan hidup. Dia dipaparkan pada kejahatan manusia dan jadi korban. Kita juga dipaparkan dengan kejahatan manusia. Bahkan mungkin kita melakukan kejahatan. Jadi Yesus dan kita hidupnya sama. Dari lahir sampai mati, sama. Nah ini bikin kita bingung. Kalau dia wakil yang baru, kenapa sepanjang hidupnya sama? Karena ternyata Tuhan mau membuat perbedaan lewat kebangkitan. Yang beda dari Yesus dan Adam adalah Yesus bangkit. Adam mati, Yesus juga mati. Kita mati, Yesus juga mati. Maka kalau saudara ukur hidup dari lahir sampai mati, hidup kita dan hidup Yesus sama. Hidup Adam dan hidup Yesus sama. Hidup semua orang berdosa dan hidup Yesus sama kecuali satu fakta, yaitu dia suci dan menderita meskipun dia hidup suci. Nah kalau begitu perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di dalam kebangkitan. Maka Tuhan menyiapkan kemanusiaan yang baru bukan dari kehidupan sebelum mati yang beda. Kehidupan Yesus di dalam dunia tetap di dalam fokus, di dalam jarak, di dalam situasi, di dalam range yang sama. Hidup, mati. Maka pola dilahirkan, bertumbuh, dewasa dan mati. Dialami juga oleh Yesus. Nah itu sebabnya pengharapan Kristen bukan pengharapan di dalam span dari lahir sampai mati. Yang beda dari Kristus dari lahir sampai mati adalah dia suci dan dia berkorban. Tapi yang beda mendatangkan kemanusiaan baru adalah kebangkitannya. Nah itu sebabnya Natal adalah saat ketika Kristus kepala baru manusia hadir. Tapi Paskah adalah hari ketika kita mengingat kemanusiaan baru sempurna dimulai. Kebangkitan Kristus itu adalah the beginning, permulaan dari seluruh kemanusiaan yang sempurna yang Tuhan desain. Tuhan tidak ciptakan saudara dan saya dengan memilih kita untuk mati. Tuhan menciptakan kita untuk kita hidup di dalam mode yang sempurna. Keberadaan tubuh yang sempurna, keberadaan bumi yang sempurna, keberadaan yang tidak ada luka, tidak ada cacat, tidak ada air mata, tidak ada derita, tidak ada mati, tidak ada keberdosaan, tidak ada kejahatan, tidak ada ketidakadilan. Inilah yang kita harap. Tubuh saudara akan dibangkitkan dan disitulah kita menemukan kondisi manusia baru menjadi milik kita. Maka kebangkitan Kristus sangat penting. Kalau dia tidak bangkit, kita tidak punya pengertian, ide tentang kemanusiaan yang kita harapkan seperti apa. Tapi dia bangkit. Dan dengan kebangkitannya, dia memberikan kepada kita satu jaminan. Sama seperti saya bangkit, demikian kamu juga akan bangkit. Loh kenapa bisa sama ya? Saya dan Yesus samanya di mana? Dia kan orang yang suci. Dia hidup dengan sangat baik. Dia mencintai Tuhan. Dia tidak berdosa. Lain dengan saya. Tapi kesamaan itu bukan kesamaan paralel karena kita meniru dia. Kesamaan itu adalah kesamaan kekepalaan. Saudara satu dengan Adam bukan karena saudara tiru Adam. Saudara tinggalnya di taman, makannya buah, kemudian nyicip buah pengetahuan baik dan jahat, lalu diusir pakai baju binatang. Enggak, saudara sama dengan Adam bukan karena engkau berjuang untuk sama dengan dia. Engkau sama dengan Adam by default. Sudah sama otomatis. Kenapa bisa sama otomatis? Karena kamu lahir sebagai manusia. Lalu bagaimana kita satu dengan Tuhan? Nah ini pengertian yang harus saudara tahu. Kita satu dengan dia juga by default. Bukan karena saya terus berjuang untuk satu dengan dia. Saya satu dengan dia karena roh menyatukan saya dengan dia. By default. Saudara tidak pilih untuk satu dengan Tuhan. Roh Kudus yang pilih saudara untuk jadi satu dengan dia. Maka kemanusiaan yang baru ini akan dinikmati oleh orang-orang pilihan yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi satu dengan Kristus. Itu sebabnya kebangkitan Kristus sangat penting. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita nikmati sekarang atau yang kita gumulkan sekarang adalah kehidupan yang akan mencapai kesempurnaannya di dalam kebangkitan. Kebangkitan adalah harapan yang saudara dan saya pegang karena Kristus sudah menjadi contoh. Nah itu sebabnya di dalam kitab suci dikatakan dia adalah buah sulung, ayat yang ke-22. Maaf 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, panen dimulai dari buah sulung. Dan begitu buah sulung sudah kelihatan, panen dari pohon-pohon yang lain segera akan keluar. Jadi buah sulung adalah kepastian bahwa panen akan terjadi. Zaman dulu kalau tidak panen,
orang yang punya pertanian itu akan sangat khawatir. Wah, kalau saya tidak panen, mau makan apa? Kalau saya tidak panen, mau dapat hasil dari mana? Kalau saya dan semua petani tidak panen, seluruh kota bisa kelaparan. Maka waktu mereka menanti hasil, mereka tunggu dengan penuh pengharapan. Sampai lihat buah sulung, langsung tenang. Begitu sudah lihat buah sulung, langsung rasa lega. Panen pasti jadi. Nah demikian juga, saudara dan saya melihat Kristus, saudara langsung sadar. Kita langsung yakin, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan juga yang akan memberikan kebangkitan kepada kita. Nah kenapa kekristenan percaya kebangkitan? Karena kebangkitan melanjutkan hal-hal baik yang kita sudah mulai nikmati sekarang sampai selamanya. Kebangkitan membuat kita tidak berubah di dalam menikmati Tuhan, tetapi dibawa kepada kesempurnaan. Kebangkitan menunjukkan bahwa fakta hidup itu berarti, itu tetap Tuhan pelihara. Kebangkitan membuat kita lihat keberlanjutan dari apa yang sekarang kita pegang dengan penuh penghargaan akan menjadi sempurna nanti. Kebangkitan membuat kita tahu semua hal baik yang Tuhan berikan sekarang tidak Tuhan buang, tapi Tuhan berikan sesuatu yang sempurna pada waktu kebangkitan dinyatakan pada kita. Maka kebangkitan menunjukkan bahwa realita sejarah tidak berhenti dan diganti oleh realita baru, tetapi dilanjutkan di dalam kondisi yang menyempurnakan yang lama. Saudara, saya pernah bicara dengan satu orang teman waktu SMP. Teman saya ini sangat suka film science fiction. Dia tonton semuanya. Mau Star Wars, Star Trek, pokoknya ada starnya. Dia pasti mengagumi. Sekarang mungkin dia mengagumi juga Starbucks sekali. Nah pokoknya kalau ada star dia kagum sekali. Dia punya daya khayal yang luar biasa. Satu kali dia ajak saya bicara. Bagaimana menurutmu kalau ternyata hidupmu yang panjang ini, ya waktu itu masih SMP tapi rasa udah panjang. Hidupmu yang panjang ini ternyata cuma mimpi. Bagaimana perasaanmu kalau tiba-tiba pagi-pagi kamu bangun, ternyata kamu bukan kamu dan keluargamu bukan keluargamu. Hidup yang kamu hidupi sekarang cuma mimpi dan kamu nanti akan masuk realita yang baru, yang rubah sama sekali. Saya pikir-pikir, bagus juga. Kenapa bagus? Ya asal bangunnya jadi orang kaya. Begitu bangun jadi artis, begitu bangun jadi orang penting. Wah itu menyenangkan. Tapi teman saya ini bijaksana sekali. Dia bilang coba pikir lagi lebih dalam. Menyenangkan gak? Jadi kalau saudara bangun ternyata orang kaya. Ternyata punya jet pribadi. Wah ternyata saya punya mobil 8. Kalau yang sebelumnya punya mobil-mobilan 8 nyicil lagi. Wah berarti saya orang kaya ya. Wah senang. Gak senang. Kenapa gak senang? Karena semua memorimu yang menyenangkan dengan keluargamu ternyata gak nyata. Wah ini bikin saya berpikir, iya juga ya. Jadi gimana? Lebih suka hidupmu sekarang kenyataan atau lebih suka bangun-bangun sudah hidup yang baru? Saya bilang, lebih suka bangun-bangun tetap yang lama. Kenapa tetap yang lama? Karena saya tidak mau pengalaman cinta kasih saya dengan keluarga ternyata cuma mimpi. Meskipun saya dan keluarga relasinya juga tidak mulus terus. Sering berantem, sering bertengkar. Dengan adik apapun dipertengkarkan. Dengan orang tua mempermasalahkan apapun gitu kan. Jadi saya punya relasi mungkin kurang baik. Tapi saya tetap ingin bangun pagi-pagi di keluarga yang sama. Saya ingin bangun pagi tetap Jimmy Pardede. Nggak tiba-tiba bangun lalu jadi Arif Tamara begitu. Ya bagi Arif bilang itu mimpi baik Pak. Bagi saya mimpi buruk gitu ya. Jadi saya tidak mau bangun jadi orang lain. Kenapa tidak? Karena saya ingin melanjutkan hidup yang saya sudah ingat sekarang. Dan saudara banyak orang berpikir kalau mati terus bangkit itu kita jadi orang yang totally different. Baru sama sekali, nggak ada memori yang lama. Pokoknya kita mendadak baru. Yakin mau begitu? Yakin karena hidup yang lama menyebalkan. Yakinkah semuanya menyebalkan? Kalau saya minta saudara jawab, saya yakin saudara akan jawab hidup banyak indahnya. Saudara kenalan dengan Tuhan Yesus di hidup di sini, bukan nanti. Saudara beriman kepada Allah, saudara mencintai Tuhan sekarang, bukan nanti. Sekarang adalah saat di mana saudara memulai relasi dengan Tuhan dan sesama yang sangat Tuhan hargai. Tuhan begitu mencintai hidupmu sehingga dia putuskan tidak mengakhirinya tapi melanjutkannya di dalam Kristus. Tuhan mencintai engkau maka dia menyukai segala hal yang baik yang dia berikan kepadamu untuk engkau nikmati. Saya dengar pidato atau wawancara dari Steve Jobs. Steve Jobs ini tokoh penting ya. Kalau saudara tanya kenapa dia penting? Dia bukan penting karena dia pendiri Pixar, pendiri Apple. Dia penting karena dia bikin revolusi internet ada di tangan. Saudara sekarang menikmati sebuah revolusi baru yang dia mulai di tahun 2007. Bawa internet di genggaman tangan. Meskipun waktu itu demonya terhalang karena internetnya hang.
Jadi ternyata di tempat dia juga bisa hang. Jadi saudara jangan marah kalau internet di gereja agak terhambat. Nah jadi dia bikin revolusi yang baru, lalu dia diwawancara. Apa yang bikin produkmu begitu sukses? Lalu dia mengatakan, saya biasakan kepada semua pegawai, jangan hasilkan apapun yang kamu sendiri gak mau pakai. Kalau kamu sendiri gak mau pakai barang itu, kenapa jual ke orang? Hasilkan sesuatu yang kamu dying for using it. Kamu mati-matian mau pakai. Kamu tidak mau pakai produk lain, kamu tidak mau pakai barang lain, kamu mau pakai yang ini, baru kamu boleh jual. Nah jadi dia mengatakan, apa yang saya suka itu yang saya tawarkan. Nah ini yang saya lihat ada di dalam kesuksesan banyak orang. Mereka menawarkan apa yang mereka memang suka. Nah kita sering berpikir bahwa Tuhan tidak menyukai hidup di sini. Tuhan kasih kita hidup seperti ini dan dia sendiri gak suka. Tapi saudara kalau Tuhan tidak suka, kenapa dia kirim anak yang paling dia cintai untuk masuk ke dalam kehidupan yang sama dengan yang kita alami sekarang. Tuhan mencintai apa yang dia berikan kepadamu yang namanya hidup. Tuhan mencintai hidupmu, maka dia berikan engkau hidup. Tuhan mencintai engkau waktu engkau menikmati hal-hal baik, karena hal baik itu Tuhan suka dan Tuhan mau berikan kepadamu. Kenapa Tuhan ciptakan dunia? Karena Tuhan suka dunia ini. Ingat komentar Tuhan setelah dia mencipta, sungguh amat baik, pakai kata meot tov. Ini merupakan kata yang sangat mengagungkan karya agung. Saudara lihat masterpiece dari seorang pelukis terkenal. Dan saudara mengatakan, truly this is a masterpiece. Nah itu yang Tuhan katakan tentang ciptaannya. Truly this is a masterpiece. Tuhan menciptakan alam dan Tuhan mengatakan, sesungguhnya ciptaanku adalah masterpiece. Tuhan kan maha kuasa, pasti semua ciptaannya masterpiece. Tapi dia komen seperti ini, ada something yang dia mau kasih tahu. Dia mau mengatakan, semua yang dia ciptakan berarti bagi Tuhan. Maka Tuhan share itu dengan saudara. Tuhan berbagi apa yang dia suka dengan saudara. Maka saudara menikmati hal baik dalam hidup, itu hal yang Tuhan suka. Kalau saudara gampang bosan untuk hal baik, itu bukan karena Tuhan kasih engkau hal membosankan. Tuhan gak pernah kasih engkau hal membosankan. Tuhan memberi engkau hal paling indah. Tapi dosa mengkacaukan pikiranmu, mengacaukan seleramu. Sehingga kamu sukanya hal yang busuk, sukanya hal yang jelek. Begitu yang bagus dibagikan, kamu gak suka. Saya bicara dengan satu orang penatua dari pusat ya, dia mengatakan saya lama baru mulai suka musik klasik. Pokoknya tiap konser saya selalu datang, dan tiap konser saya selalu ketiduran. Jadi konser lagu apapun, saya cuma bangun kalau orang tepuk tangan. Jadi datang ke konser hall, mulai tidur, begitu. Baru bangun, ikut tepuk tangan. Bagus tidak? Bagus. Gitu ya. Bagus apanya? Mimpinya. Dia nggak ngerti apa bagusnya. Satu kali ada musik dipimpin oleh seorang konduktor Jepang. Dia seorang ahli Bach. Dia kondak karya Bach di Aula Simfonia. Waktu itu saya ikut, dia juga ikut. Saya sangat menikmati. Begitu sudah selesai, saya tepuk tangan karena kecewa. Kenapa selesai? Kenapa selesai? Dia juga tepuk tangan. Sudah selesai, puji Tuhan sudah selesai. Gitu ya. Kenapa bisa beda ya? Saya dan dia kok beda? Ada perubahan selera. Kenapa bisa perubahan selera? Karena Tuhan mau beri yang terbaik. Lalu dia ingin set selera kita cocok dengan apa yang baik. Saudara kurang menikmati hidup, kenapa? Karena setting seleramu itu dikacaukan setan. Tuhan mau perbaiki setting itu. Waktu settingnya diperbaiki, baru saudara sadar hidup itu indah. Saya punya anak, saya mencintai anak, itu indah. Saya punya orang tua, saya menghormati orang tua, itu indah. Saya belajar di gereja beribadah, itu indah. Saya menikmati makan tiap hari, itu indah. Saya menikmati berdoa kepada Tuhan, itu indah. Saya menikmati berinteraksi dengan sesama manusia, itu indah. Saya menikmati mencintai dan dicintai, itu indah. Saya menikmati percakapan sehari-hari dengan sahabat, itu indah. Saya menikmati negara yang bergumul untuk jadi bagus, itu indah. Saya menikmati berjuang, saya menikmati segala hal yang Tuhan percayakan di dunia, itu indah. Dan waktu Yesus ada di dalam dunia, dia alami keindahan yang sama dengan kita. Dia bergumul, dia berjuang, dia bertarung dengan dosa dan kejahatan, dan dia menang. Nah itu sebabnya hidup di dunia indah, dan itulah sebabnya Yesus datang bukan cuma untuk mati, tapi untuk hidup. Dia hidup sebelum dia mati. Dia lahir, dia hidup, dia menikmati hari-harinya sebagai anak dari Sang Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia menikmati begitu banyak kelimpahan di dalam hidup, dan dia mati di kayu salib. Kematian dia menyatakan kepada kita bahwa dosa itu nyata dan merongrong seluruh keindahan hidup yang kita nikmati. Tapi begitu dia bangkit, kita mendapatkan keyakinan hal baik yang kita sudah mulai nikmati sekarang di dalam hidup akan dilanjutkan di dalam tubuh yang baru, tubuh yang berkelanjutan nanti. Maka dari lahir sampai saudara besar, saudara terus berlanjut sebagai saudara. Dari saudara besar sampai saudara mati, saudara tetap dirimu.
Saudara mati dan saudara bangkit, saudara tetap dirimu. Tapi dirimu yang sekarang menikmati kelimpahan jadi manusia sampai pada kesempurnaannya. Mana kepastiannya? Kebangkitan Yesus. Itu sebabnya tidak seperti agama manapun di dunia, kekristenan mendeteksi pentingnya kekepalaan. Dan satu kepala yang baru, yaitu Kristus. Dia sudah bangkit, maka kita akan ada di dalam Dia, turut dibangkitkan pada kedatangan Dia yang kedua. Maka Dia buah sulung, dan kita adalah panen berikut yang akan menyusul ketika Dia datang kedua kali. Kiranya Tuhan menyukakan hati kita dengan tema kebangkitan yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kristus yang bangkit adalah Kristus yang memberikan kepada kami kepastian. Kepastian bahwa keindahan hidup yang kami alami akan disempurnakan nanti. Kepastian bahwa perjuangan hidup bergumul untuk menang atas kuasa dosa, kejahatan, dan kebencian. Kami lawan dengan cinta kasih, kami lawan dengan iman, kami lawan dengan pengharapan. Dan itu semua tidak sia-sia. Kiranya Tuhan tolong kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan iman yang teguh. Bersyukur karena Kristus yang bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.